أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan rutin yaitu tawasulan, yaitu mendoakan ahli kubur keluarga kita. Mudah-mudahan dengan kita sering mendoakan mereka, ahli kubur diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan kita yang hadir insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang melipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi kepada setiap makhluk Allah yang bernyawa. Oleh karena itu, kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, kematian merupakan istirahat yang terbaik. Orang istirahat kan nikmat. Jadi orang-orang yang beriman meninggal itu istirahat. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal mautu rahatul mu'mini. Kematian merupakan istirahat yang terbaik bagi orang yang beriman, ya. Kita jangan takut mati, jangan takut juga pasti akan mati. Yang penting kita bawa bekal apa untuk kematian kita. Sediakan bekal untuk perjalanan yang sangat jauh sampai akhirat, ya. Dan kematian merupakan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin, kita sebagai orang beriman, kita meyakini, kita mengimani bahwa Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta kita, ketika meninggal bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Kematian merupakan jalan penghubung, jembatan, jalan penghubung antara kekasihnya dengan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi bagi orang beriman, kematian merupakan perjumpaan dengan Allah. Sehingga kalau kita renungkan, ya, hidup di dunia sangat luar biasa penatnya, banyak pikiran, ya, banyak segala macam riuh di dunia. Tapi ketika di akhirat merasakan kenikmatan bagi orang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman ketika meninggal bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kematian merupakan jalan penghubung antara kekasih dengan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tetap kita harus, ya, yakin, ya, bagi orang beriman yakin bahwa ketika kita di alam barzah kita mendapatkan tempat yang terbaik sebetulnya, ya, asalkan kita melaksanakan perintah Allah, ya. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru radatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin niran. Jadi kubur itu merupakan taman dari taman-taman surga atau jurang daripada jurang-jurang api neraka. Tinggal pilih yang mana, ya. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan taman-taman dalam surga, maka kita melaksanakan ibadah mumpun masih ada umur, mumpun sehat. Kalau sudah kita dicabut nyawa, sudah tidak bisa lagi beramal soleh, mumpun kita masih bisa beramal soleh, ya. Jangan sampai disia-siakan begitu saja umur yang sangat pendek ini, ya. Jadi kuburan itu merupakan taman-taman surga
ya, atau jurang-jurang dari api neraka. Dan orang yang beriman ketika masuk ke liang lahat, maka menjadi taman yang sangat hijau, luas. Ya, kalau kita mungkin dilihatnya 2x1 lah kalau kuburan itu. Tapi begitu masuk bagi yang beriman, maka diluaskan kuburannya. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, al-mu'minu fi qabrihi fi raudatin khadra'a wa yuwassi'u lahu qabrahu sab'ina dhira'an wa yudhi'u hatta yakuna kal qamari lailatul badri. Ya. Orang yang beriman di dalam kuburnya, yaitu di tempat taman-taman yang hijau, sehingga menyenangkan, di dalam kubur menyenangkan bagi orang yang beriman, ya. Wa yuwasi'u lahu qabrahu, dan diluaskan tempat kuburnya itu, diluaskan. Kalau kita lihat mungkin cuma 2x1, tapi begitu orang yang beriman, yang amalnya banyak, yang ikhlas beramal, amalnya ikhlas, maka akan diluaskan kuburannya sab'ina dzira'an, 70 hasta, ya, 70 hasta. Wa yuwadhi'u hatta yakuna kal qamari lailatul badri, dan di kubur itu terang benderang, ya, bukan dengan lampu tapi dengan nur, cahaya, ya, dengan cahaya ilahi. Hatta yakuna kal qamari lailatul badri, sehingga terangnya itu bagaikan bulan purnama, ya. Jadi sebetulnya menyenangkan bagi orang beriman itu, jangan takut mati lah, ya. Jangan takut juga akan mati, ya. Jadi kita insya Allah dengan kita sering berkumpul, ya, dalam pengajian, riungan tahlil, zikir, tawasulan, ya, kita ini sedang mengumpulkan amal-amal soleh untuk bekal nanti di alam barzah, ya. Dan kuburan itu merupakan awal kehidupan sebetulnya, ya. Jadi ketika masuk ke dalam liang lahat, itulah awal kehidupan yang sebenarnya, ya. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, al-qabru awwalu manzilin, ya, min manazilil akhirati wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kuburan itu awal tempat kehidupan yang sebenarnya daripada kehidupan akhirat, ya, dan akhir tempat kehidupan daripada kehidupan duniawi, ya. Kita begitu kita meninggal, hilang semua penat di dunia, pikiran-pikiran, ya, yang berkaitan dengan dunia hilang, sehingga kita merasa nikmat di alam barzah, tentunya dengan amal soleh, ya, ikhlas. Gak punya hutang, lu punya hutang, tagihlah hutang, nah itu, ya. Jangan sampai kita meninggal membawa hutang, ya. Dan kuburan itu merupakan tempat yang harus ditempati. Walaupun kita tidak mau, tetap kita harus menempati di alam barzah. Sebagaimana sabdanya, al-qabru manzilun la budda fihi minan nuzuli. Kuburan itu merupakan tempat tinggal, tidak boleh tidak, harus ditempati. Walaupun kita tidak mau dikubur, begitu meninggal pasti dikubur oleh orang lain, ya. Ada nggak orang yang nggak mau dikubur? Ngaji lepeng di mana, ya? Bisa bahaya, bisa bau, buang dan sebagainya, ya. Tetap, ya. Oleh karena itu kita eling, sadar bahwa kematian pasti akan datang, dan kita akan masuk ke liang lahat dan dikuburkan oleh orang lain. Kita mulai sekarang kita istighfar banyak, rumasa banyak dosa lah, banyak berzikir, banyak beribadah, terutama melaksanakan sholat fardu berjemaah. Itulah poin yang paling utama, sholat fardu berjemaah, ya. Jangan sampai kita sehat badan tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.